Lo lagi nyari tablet yang harganya kurang dari 2 juta? Lo nggak salah nonton video ini. Ini adalah itel Vista Tab 30. Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, one and only Gadget Radio. Dan ya, ini adalah itel Vista Tab 30. Di video kali ini gue pengen cerita ini pengalaman gue pakai tablet murah dari itel yang satu ini selama kurang lebih 1 bulan. Nah, buat lo yang emang lagi nyari tablet di bawah 2 juta dan fiturnya banyak, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, one and only Gadget Radio. Well, gue bakal ceritain mulai dari fungsinya dulu. Mungkin beberapa dari lo yang udah ngikutin channel gue lebih suka pakai tablet itu buat entertainment system di mobil. Ya, gue lebih sering pakai tablet itu di mobil buat dijadiin head unit, dan gue emang butuh tablet yang punya fitur GPS untuk dijadiin maps. Nah, alasan gue kenapa gue pengen cobain itel Vista Tab 30 itu ya salah satunya adalah untuk dijadiin maps di head unit mobil. Dan jawabannya bisa. Beberapa kali tablet ini nemenin perjalanan gue dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan fitur multitaskingnya gue juga udah bisa nikmatin konten YouTube dan map secara bersamaan. Tapi jujur menurut gue ukurannya itu terlalu besar kalau mau dijadiin sebagai head unit. Tapi gue suka karena mapsnya cukup akurat dan gak gampang geser titiknya. Masih soal fungsi juga, banyak orang tanya di beberapa komentar di video gue yang lain, kira-kira tablet ini bisa nggak buat dipakai buka file Office? Atau mungkin dipakai buat ngedit video, atau juga buat gambar, itu bisa atau enggak? Gini, sejauh gue pakai tablet ini, gue nggak pakai fungsi semua itu. Satu sisi, gue bukan pegawai kantoran yang suka buka file Office. Seandainya harus buka pun, gue lebih suka buka lewat laptop. Untuk ngedit video, tablet ini bukan powerful tablet yang punya prosesor yang kenceng. Jadi untuk ngedit video tinggal disesuaikan aja sama kapasitasnya, nggak usah maksain juga. Kalau buat gambar, jujur gue nggak punya stylus universal, jadi nggak bisa nyoba juga apakah tablet ini bisa dipakai buat gambar atau enggak. Fungsi tablet buat gue pure cuman jadi head unit di mobil aja. Tadi gue sempat mention kan kalau tablet ini ukurannya besar. Ya, tablet ini punya ukuran layar dengan luas 11 inci dengan panel IPS dan resolusinya Full HD. Selama penggunaan tablet ini di dalam ruangan, menurut gue warna yang dihasilkan udah cukup dengan ketajaman pixel yang udah cukup juga. Tapi kalau gue pakai tablet ini di head unit dan kondisinya siang hari, menurut gue warnanya tuh jadi kurang terlihat. Sebenarnya ini tipikal panel IPS di beberapa device tablet yang lain juga sih. Untuk warna yang dihasilkan cukup natural, detailnya berasa tajam, untuk urusan bezel juga tergolong tipis untuk tablet dengan ukuran layar 11 inci dan simetris juga bentuknya. Tapi buat lo penikmat konten Netflix, sayangnya tablet ini cuma punya sertifikasi pemutaran Widevine L3 aja. Jadi cuma bisa muter resolusi standard definition aja. Abis bahas layar, sekarang gue mau bahas desainnya. Sebenarnya untuk urusan desain ini menurut gue ada peningkatan dibandingkan dengan itel Pad 2. Meskipun gue yakin sih mereka bukan merupakan satu jenis tablet yang sama. Gue suka sama bentukan back cover dari tablet ini dengan finishing yang dikasih. Untuk ketipisannya juga udah oke menurut gue, cuman karena tipis dan material yang digunakan, di otak gue kok mikirnya tablet ini jadi rawan bengkok ya. Saran gue sih kalau lo sering bawa-bawa tablet ini mending pakein case, dan kalau dimasukin ke tas masukin aja di tempat laptop biar aman tabletnya. Untuk desain kameranya, come on itel, mau sampai kapan ikutin bentuk kamera buah-buahan? Padahal handphonenya aja udah mulai punya desainnya sendiri. Tapi itu masalah selera ya, ada orang yang emang suka sama desain kayak gini, tapi nggak sedikit juga yang bilang desainnya ikut-ikutan doang. Kalau gue cerita tentang kamera di sebuah tablet, sebenarnya fungsi utama kamera di sebuah tablet menurut pendapat gue pribadi pure buat dijadiin webcam kayak di laptop atau PC. Ya untuk kebutuhan meeting online gitu. Tapi terlepas dari hal itu, itel Vista Tab 30 ini punya setup single kamera di bagian belakang dengan resolusi 8 megapiksel, sedangkan untuk kamera depan cuman di 5 megapiksel aja, dan berikut sampel foto dan video dari itel Vista Tab 30. Oke teman-teman, jadi ini adalah sampel kamera depan dari itel Vista Tab 30 dengan resolusi kamera di 5 megapiksel. Dan sekarang untuk perekaman videonya ini, gue ngerekamnya di resolusi tertingginya dia ada di 720p 30 fps nih teman-teman. Jarak antara tablet dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran
40 sampai ke 50 cm, dan ini pun juga adalah sampel audio dari mic bawaan si itel Vistatab 30-nya. Gue nggak pakai mikrofon tambahan lagi nih teman-teman. Dan ya seperti ini kalau misalkan seandainya lo mau mungkin pakai tablet ini untuk kebutuhan Zoom meeting dan butuh pakai kamera depan juga, dan ya seperti ini untuk sampel videonya. Sekarang kita cobain untuk kamera yang ada di bagian belakangnya. Oke, kalau kamera belakang ini dia resolusi perekaman mentoknya ada di 1080p 30 fps ya teman-teman. Gue nggak berusaha yang bergerak banyak karena gue tahu tablet ini juga nggak punya fitur stabilisasi apapun ya teman-teman. Tapi yang jelas kalau misalkan seandainya lo pengen pakai tablet ini untuk kebutuhan video ya seperti ini untuk kamera belakangnya 1080p 30 fps aja, karena memang iya mentoknya cuma di 1080p 30 fps aja nih teman-teman. Oke, kayak gini jarak antara tablet dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 20 sampai 25 cm mungkin ya. Ini gue pegang pakai tangan aja. Kayak gini nih, teman-teman. Oke, kalau misalkan seandainya lu butuh kamera belakang di sebuah tablet. Gimana hasil kamera dari itel Vistatab 30? Tulis ya pendapat lo di kolom komentar di bawah. Abis dari sektor kamera, sekarang gue mau ceritain performa dari tablet ini. Untuk urusan multitasking sebenarnya tablet ini udah cukup buat gue. Karena toh maksimal gue cuma buka 2 aplikasi di tablet ini. Untuk prosesor yang dipakai pun tergolong wajar untuk tablet dengan harga 1 jutaan yaitu Uni SoC T606. Ini mirip sama yang dipakai di itel Pad 2 dan juga kompetitornya yaitu Advan VX Neo. Selain itu, tablet ini juga dibekali RAM sebesar 4GB dengan internal storage 128GB. Untuk RAM-nya sendiri masih bisa lo tambahin pakai fitur MEMS Fusion, sedangkan untuk storage juga bisa lo tambah pakai microSD up to 1TB. Nah, pasti banyak yang nanya gimana performa main gamenya. Jujur gue nggak suka main game di tablet karena ukurannya yang terlalu besar. Tapi yaudah, kita coba main Mobile Legends aja. Tapi sebelum itu gue mau kasih lihat skor Antutu dari tablet ini. Dengan konfigurasi yang ditawarkan, tablet ini berhasil mendapatkan skor sebesar 238 ribuan poin. Dengan hasil skor segitu, tablet ini bisa jalanin Mobile Legends dengan konfigurasi kayak yang bisa lo lihat di layar. Untuk performa main gamenya sendiri menurut gue nggak bisa dibilang yang smooth banget, tapi bukan yang nge-lag parah juga. Intinya bisa buat main tapi nggak cocok buat yang keseringan main game ini. Di satu sisi tangan lo bakal pegel juga dan kurang nyaman untuk menjangkau setiap icon yang ada di dalam gamenya. Nah, salah satu hal yang gue suka dari itel Vistatab 30 ini ada di bagian softwarenya. Saat keluar dari box, tablet ini udah menggunakan Android versi paling tinggi yaitu Android 14. Untuk dukungan software, informasi yang gue dapat dari orang itel itu saat ini device-device itel hanya akan mendapatkan patch security aja untuk 1 tahun ke depan. Tapi ya gue nggak tahu juga, siapa tahu nanti itel bakal perpanjang perjanjian sama Google buat dapetin lisensi update OS dari Google-nya. Kita berdoa aja. Dari apa yang udah gue sebutin di atas, speaker di sebuah tablet itu adalah hal yang paling ditanyain juga. Kebanyakan tablet itu minimal punya dual stereo speaker dan gak terkecuali di itel Vistatab 30 ini. Untuk output suaranya menurut gue tergolong cukup buat nikmatin konten multimedia di tablet ini. Tapi menurut gue ini speakernya cocok buat dengerin podcast atau ngobrol aja. Agak kurang cocok kalau mau buat dengerin musik. Saran gue lebih enak pakai speaker Bluetooth tambahan aja. Well, untuk urusan baterai ini gue sempat berpikir, nah gini dong, baterainya 7000 mAh, nggak kayak itel Pad 2 yang cuma 6000 mAh. Tapi ternyata pada saat penggunaan ya nggak segitunya irit, bahkan gue bisa bilang ini performa baterainya sama. Contohnya gini, gue pakai tabletnya itu full WiFi, dipakai buat jalanin Maps dan YouTube secara bersamaan dengan kondisi brightness-nya itu auto. Dari 100% ke 20% itu bisa habis dalam waktu kurang lebih 4 jam aja. Menurut gue sih agak boros untuk ukuran baterai 7000 mAh. Tapi kalau lo pakai standar aja tabletnya kayak buat baca-baca artikel atau buat nonton video dan kerjaan tipis-tipis, ini tabletnya bisa awet banget baterainya. Bahkan gue diemin aja tabletnya 2-3 hari itu berkurang cuma 3% aja. Oh ya, buat chargernya asli sih menurut gue ini lama banget, cuma dikasih charger 10 watt. Mending tinggal tidur aja pas lagi ngecas, nggak usah ditungguin.
Sebenarnya yang jadi salah satu jualan utamanya itel di tablet ini adalah Kids Corner dan juga Learning Center-nya. Ya, lo udah tau lah ya fungsi dari Kids Corner itu apa. Tapi yang unik di sini itu justru menurut gue adalah Learning Center-nya. Sebenarnya ini kayak aplikasi belajar kayak ruang guru gitu. Jadi di sini disediakan beberapa materi pelajaran mulai dari anak usia SD sampai SMA juga ada. Dan udah ada bahasa Indonesianya juga. Tapi entah ya, anak-anak seusia ini beneran mau pakai tablet buat belajar. Bukannya jadi alasan aja beli tablet buat belajar, sisanya ya buat main. Kesimpulan gue buat tablet ini sebenarnya dengan harga yang ditawarkan kurang dari 2 juta rupiah itu menurut gue ini bisa jadi game changer sih. Maksudnya gini, kompetitornya itel VistaTab 30 ini which is menurut gue adalah Tab Advance VX Neo cuman punya ukuran layar 10 inci dengan resolusi HD aja. Tapi itel VistaTab ini punya layar 11 inci dan resolusi Full HD. Masih dikasih dukungan patch security buat 1 tahun ke depan. Baterai yang lebih besar di 7000 mAh meskipun emang lo harus ngeluarin dana 300 ribuan lebih mahal. Tapi menurut gue oke lah. Tapi ya tetap keputusan beli atau enggak tablet ini ada di tangan lo sebagai calon usernya. Di sini gue cuman cerita pengalaman gue aja, tinggal sesuaikan aja kebutuhan dan budget yang lo punya. Nah, gimana menurut lo itel VistaTab 30 yang satu ini? Sebuah tablet yang harganya kurang dari 2 juta. Kira-kira itu worth it gak sih buat dibeli? Tulis ya pendapat lo di kolom komentar di bawah. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai itel VistaTab 30 yang satu ini. Kalau misalnya emang lo suka sama ceritanya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalnya emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri. Sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.